Pada episode 2 Chiyol makan dengan lahap, karena selama ini ia mengalami gangguan makan tapi makanan kali ini bisa ia makan dan tidak mengganggu pencernaannya seperti sebelumnya. Adegan ke masa lalu, saat masih sekolah dulu Chiyol sering makan di kedai langganannya. Chiyol sangat suka makanan di kedai itu, pemiliknya seorang ibu yang sangat baik. Chiyol terharu dengan kebaikan ibu itu. 들어와! 밥 먹고 가! 뱃속에 드신 게 들어가야 또 살만해지지. 누나. Ternyata pemilik kedai itu adalah ibu Nam Haeng Sun. Saat itu pun ada Hai. Ia ditinggal begitu saja oleh ibu kandungnya yang merupakan kakak Haeng Sun. Hai dititipkan pada nenek dan bibinya. Setelah kematian ibunya, Haeng Sun harus merawat keponakan dan adiknya yang berkebutuhan khusus. Akibatnya ia harus mengundurkan diri dari tim nasional dan mengurus kedai makanan peninggalan ibunya. Hai yang sejak ditelantarkan ibunya dirawat Haeng Sun ingin menangkap Haeng Sun sebagai ibunya. Haeng Sun pergi mendaftarkan HII di akademi tempat Chiyol mengajar. Pegawai akademi pun memberikan saran agar mengakses situs yang mempermudah memperoleh informasi yang berhubungan dengan akademi. Nampak para orang tua murid sibuk mengatur jadwal pelajaran anak-anak mereka. Chiyol pergi menemui psikiaternya. Ia menceritakan bagaimana ia akhirnya bisa makan dan tidak muntah. Psikiater mengatakan itu hal baik. Psikiater pun menanyakan halusinasi Chiyol yang sering melihat wajah seorang siswi yang muncul dalam penglihatannya. Chiyol berangkat ke tempat kerja dengan perasaan gembira. Para pegawai pun merasakan kegembiraan itu. Chiyol mengatakan pada asistennya untuk nanti pergi ke kedai Haeng Sun. Sepulang kerja Chiyol bersama asistennya mendatangi kedai milik Haeng Sun, tapi ketika sampai di depan pintu dia melihat Haeng Sun di dalam. Akhirnya Chiyol membatalkan masuk ke dalam. Ia meminta asistennya mencari informasi tentang Haeng Sun. 핸드볼 국대 출신이고요. 남편은 필리핀. 그래서 그렇게 빨랐어. Akhirnya Chiyol makan dari kedai lain, tapi sepertinya tidak seenak makanan di kedai Nang Haeng Sun. Sementara Sung Jae selalu mendapatkan tekanan dari sang ibu selalu menginginkannya untuk selalu menjadi yang terbaik di pelajaran, agar bisa masuk kedokteran. Pagi hari Haeng Sun bersiap untuk mendaftarkan HI di kelas Choi Chiyol, tapi dia dihadang Chiyol yang menanyakan jam berapa kedai makanannya buka. Karena Chiyol memakai topi dan kacamata hitam, Haeng Sun tidak mengenalinya. 방 꼴딱 샜더니 배 아파 죽겠는데. Sementara di depan akademi, antrian orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya sudah panjang, namun akhirnya Haeng Sun mendapatkan juga nomor antriannya. Siang hari Choi Chiyol kembali mendatangi kedai Haeng Sun, tapi karena penampilannya ia tidak dikenali Haeng Sun, tanpa sengaja Chiyol mendengar bahwa handphone Jae Wo belum diperbaiki karena mahal. Bang Sua kelihatan sangat kesal. Ia mengatakan pada ibunya kalau Hai ikut mendaftar kelas Choi Chiyol dan ia tidak menyukai hal itu. Ia sangat membencinya. 없는 애가 있는 척하는 게 싫어. Nampak siswi yang dulu mengganggu Chiyol dan menyebabkan Chiyol terkena rumor negatif sedang berjalan. Tapi tiba-tiba ia terkena lemparan bola timah dan tubuhnya jatuh di jalan. Pada kunjungan berikutnya Chiyol yang merasa bersalah karena sudah merusak handphone Jae Wo, memberikan Haeng Sun handphone, dengan alasan temannya yang memberikan. Tapi Haeng Sun berniat mengembalikan handphone tersebut. Saat di toko buku Chiyol bertemu dengan teman lamanya, temannya seperti menyalahkan kejadian masa lalu yang menyebabkan tewasnya seorang siswi.
Di Akademi Hai sangat senang belajar dengan Choi Chiyol. Ia begitu bersemangat menceritakan kehebatan guru bintang tersebut. Ketika Chiyol singgah ke kedai Hang Sun sepulang kerja, Hang Sun berniat mengembalikan handphone pemberian Chiyol. Pada saat itulah Jae Wo mengenali Chiyol sebagai perampas handphonenya. Akhirnya Hang Sun menyadari siapa Chiyol sebenarnya. Terjadilah keributan saat itu juga, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keras. Ternyata ada yang melempar kaca jendela kedai Hang Sun dengan bola timah. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan episode 3.